ini agak berat, jadi sebisa mungkin mengikuti slide demi slide. Tetapi ketika sudah mengetahui ini analisa saham itu jadi mudah. Dan semuanya ini yang saya sampaikan nantinya tidak perlu dihitung, karena kita cukup membaca saja. Oke. Saya masuk yang pertama. Oke, ini saya masuk tahap demi tahap ini ya. Kan tadi judulnya kan kita belajar apa namanya, dari warung baksonya punyanya Bang Uco. Oke. Jadi Bang Uco ini jago kali buat bakso, kan? Akhirnya dia dan kawan-kawannya 10 orang patungan untuk mendirikan warung bakso. Masing-masing berkontribusi sejumlah 100 juta, totalnya jadi 1 miliar. 1 miliar yaitu 10 kali 100 juta karena ada 10 orang. Nah, dalam istilah keuangan atau istilah financial ada dikenal namanya total aset atau total aktiva. Aset kita berapa? Kalau kita di dalam pribadi, aset kita meliputi rumah, lalu kita punya duit cash, lalu kita punya misalnya saham, kita punya mobil, itu adalah total aset. Jadi total aset atau total aktiva ini adalah 1 miliar. Nah, ada namanya lagi total equity. Bahasa Indonesia sebenarnya ekuitas, tapi kita juga bisa terjemahkan ini adalah modal. Kita bisa terjemahkan ini adalah modal, gitu kan? Total aset, total aktiva, total equity, total modal. Ketika di awal, equity ini sama dengan aset. Karena apa? Kita modal, ya jadi total equity sekarang ini adalah 1 miliar. Lalu dikenal juga istilahnya itu adalah book value atau nilai buku. Jadi kita bisa sebut total equity, ekuitas, modal, book value, nilai buku. Kadang dikendala ketika kita belajar sesuatu, istilahnya itu terlalu banyak di sektor financial ini. Bahkan ketika saya sampaikan ini cuma mungkin 5% atau di bawah 5% dari rasio-rasio di dalam sektor financial. Ketika kita belajar sektor financial, rasionya terlalu banyak. Kita bingung. Padahal sebenarnya semuanya banyak yang nggak dibutuhkan. Hanya sebagian kecil saja yang kita butuhkan, kita sudah bisa menganalisa saham. Itu poin saya. Jadi maksud dari presentasi sekarang ini adalah mengerti rasio-rasio yang penting untuk menganalisa saham. Karena di sektor finance itu rasionya tuh banyak sekali, istilah-istilahnya juga banyak sekali yang ketika kita baca itu membuat pusing. Oke, jadi sampai di sini oke. Lalu berikutnya adalah jumlah saham atau shares. Nah, dalam kasus ini berarti shares-nya ada 10 orang karena pemilik sahamnya adalah 10 orang. Nah, lalu di dunia saham juga ada namanya IPO. IPO itu adalah Initial Public Offering atau penawaran saham pertama. Dalam kasus ini, karena pertama buka usaha, semua orang berkontribusi 100 juta, yaitu adalah IPO-nya adalah 100 juta, yaitu 100 lembar saham. Oke. Lalu harga, price. Price-nya sekarang adalah harganya karena tiap orang berkontribusi 100 juta, ya sekarang adalah 100 juta. Nah, price ini, note ini price ini tidak pernah merupakan hasil hitungan. Tetapi price ini adalah independen. Tetapi dalam kasus ini, pertama kali harganya adalah 100 juta. Jadi apa sih itu harga? Dalam teori ekonomi, itu price itu merupakan suatu titik di mana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mensepakati terjadinya pertukaran, either itu barang atau itu jasa. Itu adalah harga. Jadi harga ini tidak pernah merupakan suatu fungsi penghitungan, tetapi harga merupakan suatu fungsi kesepakatan antara dua belah pihak. Itu adalah penjelasan price di dalam teori manajemen. Oke. Dalam kasus ini price-nya itu 100 juta karena awal. Jadi itu akan sama. Oke. Lalu ini saya move ke slide kedua. Dari uang 1 miliar itu dibelikan kios oleh Bang Ucok seharga 900 juta. Oke. Tadi ada duit 1 miliar modalnya. Ternyata Bang Ucok salah spekulasi. Dia pikir duit 1 miliar itu cukup untuk beli kios dan juga cukup untuk modal awal. Ternyata enggak. Karena modalnya itu, untuk beli kiosnya itu ternyata harganya 900 juta. Jadi dia tinggal sisa 100 juta, kurang.
Lalu apa yang dilakuin Bang Ucok, telepon nih yang nanam saham 10 orang ini. Kurang nih, tambah dong. Waduh, nggak bisa, aku cuma punya duit 100 juta, kayak gitu kan. Oke, gimana kalau kita beli kios, lalu kiosnya itu kita agungkan ke bank untuk minjam duit. Akhirnya semuanya setuju. Oke, akhirnya mereka beli kios 900 juta, lalu akhirnya kios itu dijaminkan di bank dan meminjam uang 500 juta. Jadi ada tambahan uang sebanyak 500 juta dari pinjaman bank. Nah, lalu digunakan untuk membeli apa? Membeli kursi, membeli meja, membeli gerobak, membeli alat-alat dapur, membeli kompor, dan juga membeli daging, mie, untuk persediaan-persediaan yang lain. Dan juga sebagian ada untuk cash juga. Nah, itu sebanyak 500 juta. Jadi sisanya itu 100 juta. Karena total kan berarti punya uang 1,5 juta, dipakai untuk 900 juta, dan pembelian macam-macam itu 500 juta, sisanya jadi 100 juta. Oke, sekarang kita masuk ke dalam istilah financial. Nah, total asetnya ini bukan 1 miliar lagi, tetapi total asetnya sekarang adalah 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar itu sekarang jadi apa di dalam ini? Yaitu jadi kios. Nah, gedung, kios, toko itu dalam kategori total aset itu dikenal namanya fixed asset. Nah, itu sebesar 900 juta. Nah, lalu yang lain-lain itu ada 500 juta. Nah, lalu cash itu 100 juta. Jelas ya sampai di sini ya. 1,5 juta itu dibagi menjadi itu. Nah, lalu kita melihat di sini. Ada namanya total equity itu modal. Itu formulanya, kalau ini dari hasil penghitungan. Formula dari equity atau modal adalah total aset minus liabilities. Liabilities ini adalah utang atau debt. Nih, jadi untuk utang sendiri di sektor financial ada yang nyebutnya liability, ada yang nyebut debt. Jadi ketika kita belajar juga kadang bingung loh. Di sini ada namanya debt, di sini ada namanya liability. Tapi sebenarnya itu merujuk pada hutang. Gitu. Nah, total equity-nya berapa? Ya itu tetap 1 miliar, yaitu 1,5 miliar dikurangin setengah miliar yang dari utang. Itu total equity atau total modal atau ekuitas. Nah, total equity ini nilainya sama dengan book value, yaitu book value-nya itu adalah 1 miliar, sama dengan nilai buku. Nah, ini yang penting nih. Di dalam industri, di dalam ini ada namanya rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, itu disebut debt to equity ratio atau sebutannya itu DER, singkatannya itu DER. Jadi banyak sekali singkatan-singkatan juga di dalam financial, di sektor financial. Debt to equity ratio yaitu setengah miliar, karena utang dari bank itu 500 juta dibagi 1 miliar, yaitu modal kita, yaitu setengah. Jadinya itu DER-nya itu adalah setengah. Di setiap industri, DER itu berbeda-beda, tetapi kita bisa secara umum, kalau DER-nya itu masih di bawah 1,5, itu perusahaan itu masih tergolong aman. Tetapi, kembali yang saya sebut bahwa ini berbeda-beda di setiap industri. Tapi secara umum, banyak orang fundamentalis. Jadi fundamentalis itu adalah orang-orang yang berkutak-kutak di fundamental analisis, itu memegang angka 1,5% secara umum, bukan secara khusus, secara umum ya, 1,5. Itu rasio. Saya buat catatan di situ. DER penting untuk melihat kesehatan suatu perusahaan. Karena apa? Ketika orang utang itu kan harus bayar bunga. Bayar bunga itu akan mengerus pendapatan dari suatu perusahaan. Karena harus bayar bunga, ya kan? Nah, umumnya lebih rendah itu lebih bagus. Nah, ini satu poin yang saya ingin sampaikan adalah yang penting di sini. Walaupun DER tinggi bukan berarti jelek. Karena hutang dipakai sebagai leverage atau pengungkit. Jadi perusahaan menghutang dari bank karena dia yakin apa yang dia lakuin itu sangat profitable. Sehingga dia butuh modal, dia hutang untuk leverage atau pengungkit. Jadi kalau kita ngomong leverage pengungkit itu kayak apa ya nama alatnya itu yang di tukang itu. Ada paku, kita mau cabut di hammer itu apa? Palu. Di palu itu kan biasanya ada yang untuk malu, terus di ujungnya ada yang kayak untuk nyabut paku kan. Nah, konsep pengungkit itu kayak hammer ketika nyabut paku itu. Dicabut paku, itunya panjang,
buka, itu jadi ringan. Itu adalah konsep dari pengungkit leverage. Nah, dengan syarat, nah ini yang penting, presentasi laba kotor dan presentasi laba bersih itu lebih besar dari bunga pinjaman. Oke, perusahaan pinjam bank gede karena apa? Dia yakin dia bisa menghasilkan net profit lebih tinggi dibanding hutang bank. Nah, seperti yang di depan saya ini, saya yakin banyak yang punya properti ini di depan saya nih. Nah, ketika memiliki properti, utang salah nggak? Enggak. Kalau saya beli propertinya 1 miliar, bunga banknya adalah misalnya kita ngomong 10%, tetapi dalam tempo 3 tahun properti saya jadi double harganya. Nah, itu benar salah? Benar, kayak gitu kan. Nah, kita ngomong salah kalau apa? Beli 1 miliar, bunganya 10%, tapi dalam tempo 3 tahun harga propertinya tetap. Atau cuma naik 10 juta. Atau bahkan lebih parah, beli 1 miliar ternyata ujung-ujungnya rugi. Nah, itu yang totally wrong. Jadi, hutang tinggi ini juga perlu dilihat ada bagus dan ada yang jelek. Secara umum jelek, tetapi secara khusus ada tertentu justru yang perusahaan yang mengandalkan hutang, langsung profitnya gila-gilaan. Karena dia bisa meleverage kemampuan yang ada di diri sendiri untuk menghasilkan net profit yang lebih tinggi. Oke, saya yakin ini menurut saya udah jelas. Oke, saya move ke yang ketiga. Study case-nya ini gini, warung bakso Bang Ucok memang mantap. Ya kan? Baksonya enak, pedasnya super jos, pakai andaliman. Jadi kalau orang Jawa atau orang Cina cuma pakai cabai, tapi karena Bang Ucok ini dari Sumatera Utara, wah ini pakai andaliman ini lebih jos ini. Kalau makan baksonya bakal lebih keringatan, lebih keringetan apa bahasa Indonesianya? Keringatan. Lebih berkeringat. Oke. Nah, ini apa? Rame pengunjung ini di sini. Rame pengunjung. Nah, tiap bulan keuntungan bersihnya itu 30 juta. Keuntungan bersihnya itu 30 juta. Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam istilah financial, keuangan nih. Nah, di dalam sektor financial itu ada namanya tuh net income, keuntungan bersih. Keuntungan tuh ada banyak banget di sektor financial. Keuntungan kotor, keuntungan sebelum depresiasi, keuntungan amortisasi, keuntungan ini pusing lah. Cukup lihat net income untuk pemula. Cukup lihat net income aja. Net income itu ada dua macam, yaitu quarter sama annual. Nah, kalau quarter itu apa? Yaitu tiap 3 bulan. Jadi net income quarter itu keuntungan bulan Januari, Februari, Maret dijumlah. Karena untuk kesederhanaan saya buat keuntungan bersihnya itu tiap bulan sama, yaitu 30 juta. Jadi quarternya itu adalah 90 juta keuntungannya. Demikian juga untuk quarter 2, 3, dan 4. Intinya itu adalah keuntungan yang di setiap quarter. Jadi kita perlu mereview quarterly base itu keuntungan ini. Nah, lalu ada net income tahunan. Kalau tahunan yang jelas yaitu itu adalah 12 bulan. 12 bulan karena keuntungannya ini adalah tiap bulan dianggap sama, yaitu berarti 1 tahun 12 kali 30 yaitu 360 juta. Nah, ini ada istilah lagi namanya earning per share.